Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini terkait software development life cycle atau biasa disebut SDLC. Bagian kedua ya, kemarin sempat kita bahas juga, dan ini kita akan bahas lebih detail lagi terkait dengan tahapannya, model dari beberapa model itu, kelebihan dan kekurangannya apa. Semoga teman-teman sehat selalu. Kita mulai pokok bahasannya, ya, ada 3 poin. Fase SDLC, tahapan-tahapan pada SDLC, model di dalam SDLC. Ini akan sangat membantu saat nanti kalian membuat skripsi ya, bahwa judulnya bisa dilengkapi dengan menggunakan model apa ya. Nanti Bapak bahas satu persatu. Fase pada SDLC seperti teman-teman ketahui ya, seperti pertemuan kemarin sebelumnya, yaitu ada planning, ada analisis, setelah analisis ada desain, setelah desain kita implementasi, setelah implementasi maintenance, bahkan setelah maintenance atau garansi habis kita bisa melakukan kontrak maintenance kembali, bisa dilakukan per tahun atau per 6 bulan. Bapak akan bahas satu persatu terkait dengan planning ya. Jadi planning itu sebuah rencana di mana apapun proyeknya itu harus punya rencana seperti apa. Nah, kadang kita membuat A, B, C, D rencananya, terus dianalisa sesuai dengan kebutuhan di proyek tersebut atau di si pemberi PO gitu ya. Mungkin bisa didiskusikan ya, dan kita analisa. Dari hasil analisa tersebut mungkin ada yang harus ditambahkan atau mungkin ada yang dikurangi. Nah, di situ mengerucut bahwa dari rencana itu kebutuhannya seperti ini. Setelah dianalisa, kita desain ya, seolah-olah ini akan terimplementasi, tapi belum diimplementasi nih, baru berbentuk portofolio ya, atau biasa disebut desain ya, jadi bentuk gambar atau animasi terkait dengan rencana yang akan kita kerjakan. Setelah 3 tahapan tadi kita lalui terkait planning, analisis, dan desain, kita juga bisa memasuki ke tahapan implementasi, penerapan dari apa yang sudah kita desain. Jadi dari situ kita bisa melaksanakan apa yang direncanakan setelah dianalisa dan desain ya, jadi diimplementasikan. Di saat mengimplementasi ada mulai sampai selesai, kemudian kita monitor. Mungkin saat dioperasionalkan ada kekurangan atau kesalahan, kita perbaiki. Itu masuk di tahapan maintenance ya. Jadi mungkin harusnya warnanya ya, atau desain warnanya kemarin cuma menggunakan biru dan abu-abu misal gitu. Oh, agar lebih jelas harus pakai warna ini. Walaupun di dalam desain sempat ada diskusi ya,
bahwa ini rencananya begini gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan namanya user ingin ada sesuatu yang dirubah, ya kita harus ikutin ya. Walaupun kita kasih batasan, kita boleh merubah berapa tahap atau sekian poin gitu ya. Jangan sampai kerjaan sudah dipasang dari awal sampai akhir berubah terus. Nah itu proyeknya nggak kelar-kelar nanti ya. Jadi sekali lagi terkait dengan kegiatan tersebut memang harus ada patokan atau kesepakatan secara tertulis ya, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak sampaikan. Walaupun itu adalah customer kita teman, customer kita saudara, terkait dengan proyek tetap harus ada hitam di atas putih. Oke, mungkin kita akan bahas terkait apa sih SDLC ya. Jadi SDLC ini dimulai dari tahun 1960-an ya, untuk pengembangan sistem skala usaha besar secara fungsional untuk para konglomerat pada zaman tersebut ya, zaman tahunan 60 tahunan lah, 1960. Belum lahir ya kalian ya. Nah, itulah fungsinya pendidikan di mana kita belum lahir, di mana kita tidak mengalami ada record atau ilmu pengetahuan yang bisa kita bahas. Sistem-sistem yang dibangun mengelola informasi kegiatan dan rutinitas dari perusahaan-perusahaan yang nantinya akan memiliki jumlah data ya yang sangat banyak seiring berkembangan dengan sistem yang berjalan. Bahkan untuk di tahun-tahun ini atau 5 tahun ke belakang, selain data yang besar ya terintegrasi ya, jadi ada integrasi dari sistem terhadap I/O atau dari sistem ketemu sistem lagi ya. Jadi ada integrasi di antara dua sistem yang dibangun atau 3 sistem yang dibangun. Software Develop Life Cycle atau biasa disebut SDLC, sering juga disebut System Develop Life Cycle. Jadi itu sebenarnya Software Develop Life Cycle, tapi sering disebut juga System Develop Life Cycle ya. Jadi proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak yang memakai metodologi yang dipakai oleh orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak seperti sebelumnya gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman terbaik atau cara-cara yang sudah pasti terjamin sangat baik ya. Seperti halnya proses perubahan pada seseorang gitu ya. Untuk menjadi orang yang sukses maka dibutuhkan beberapa tahap yang harus dilalui ya. Jadi sama halnya dengan membuat perangkat lunak. Makanya sistem develop life cycle, padahal sebenarnya software develop life cycle, memiliki proses yang dilalui agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Tahapan pada software develop life cycle itu ada beberapa tahapan, walaupun secara global atau secara umum diketahui bahwa ada 5 fase seperti yang tadi Bapak bahas gitu ya. Sebentar.
Oke, baterainya sudah low. Maaf, sebentar Bapak connect lagi. Jadi tahapan-tahapan pada SDLC Bapak akan jelaskan lebih detail ya terkait dengan yang standar atau secara umum hanya 5. Ini sebenarnya ada 10 gitu ya. Jadi pertama tahapan inisiasi. Tahapan inisiasi atau initiation. Tahap ini biasa ditandai dengan pembuatan proposal pada proyek perangkat lunak. Jadi bentuknya proposal ya. Ini tahapan planning nih, termasuk di dalamnya di tahapan planning, di grupnya planning kalau di 5 fase ya. Sedangkan tahapan kedua yaitu pengembangan konsep sistem atau biasa disebut sistem konsep development. Di dalamnya yaitu mendefinisikan lingkup konsep termasuk dokumentasi, pengembangan sistem pada analis dengan lingkup area sistem yang akan kita buat dan memanajemen rencana atau planning ya dan mempelajari cara kerja di sistem tersebut. Sedangkan tahapan yang ketiga yaitu planning, perencanaan. Jadi membuat perencanaan dari yang tadi yang dilakukan terkait dengan inisiasi, terkait dengan pengembangan konsep sistemnya, ya. Jadi membuat perencanaan terhadap pekerjaan dan berkas perencanaan yang lainnya. Menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya atau riset ya yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. Yang keempat, analisis kebutuhan atau requirement analysis di dalam cakupannya yaitu analisa terhadap kebutuhan pengguna sistem perangkat lunak terkait dengan user ya atau pengguna dan mengembangkan kebutuhan user, membuat dokumen kebutuhan fungsional, jadi kebutuhan fungsinya untuk apa ya, bermanfaatnya apa gitu. Nah, setelah tahapan yang keempat, ada tahapan yang kelima disebut desain ya. Jadi mentransformasikan kebutuhan secara terinci terkait dengan dokumen, desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh sistem. Bentuknya apa? Boleh animasi atau boleh urutannya. Intinya dari desain itu apa yang akan dikerjakan ya. Ini belum dikerjakan software dari awal sampai akhir, tapi desainnya sudah kita buat ya. Kalau dulu mungkin bentuk coret-coretan ya, tapi dengan adanya teknologi, perkembangan teknologi, sekarang bisa bentuk animasi desainnya ya gitu. Jadi hampir mirip lah gitu. Itu mungkin kalau kalian tahu proyek perumahan ya, kalau kita ke lokasi masih bentuk tanah gitu, di desain itu sudah ada yang dijual. Bahkan pinternya para developer ya, itu menjual gambar ya, menjual rumah yang bentuknya masih gambar gitu. Jadi didesain ruang tamu, ruang tempat tidur, ruang dapur, ruang belakang seperti apa, ruang depan seperti apa.
bahkan keseluruhan kawasan perumahan itu seperti apa ya. Kalau kita tengok ke lokasi, ke titik realnya, nggak ada pohon, nggak ada kendaraan, bahkan jalannya belum jadi ya, tapi itulah fungsi atau kehebatannya desain. Orang bisa ngebayangkan bahwa nantinya seperti ini ya. Terus berikutnya yaitu pengembangan. Nah, jadi di sini intinya development itu pengembangan, mengubah perancangan ke sistem informasi yang kompleks dan bagaimana mendapatkan dan melakukan penginstalan lingkungan sistem yang diharapkan. Ini terkait dengan rencana pembuatan aplikasi gitu ya, atau pembuatan software ya. Tadi seperti disampaikan di awal bahwa SDLC itu bahkan software gitu ya, software development gitu ya. Jadi membuat basis data dan menyiapkan standar prosedur pada saat pengujian atau menyiapkan dokumen atau file coding, testing ya, atau compile, bahkan ke planning program ya. Jadi pembersihan program ada yang tidak diperlukan atau mungkin ada keterangan-keterangan dari saat pengembangan programnya gitu ya. Nah, di situ mengubah perancangan ke sistem informasi yang kompleks ya. Itu tahapan yang keenam. Sedangkan tahapan yang ketujuh yaitu integrasi dan pengujian. Ya, jadi ada integrasi dan pengujian, di mana integrasi dan pengujian ini biasa disebut integration and test gitu ya. Jadi apa sih? Yaitu mempresentasikan sistem perangkat lunak yang telah memenuhi keadaan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional. Dokumen kebutuhan dari fungsi-fungsi yang akan kita buat dengan diarahkan oleh bagian penjamin mutu, atau biasa kalau di organisasi nyebutnya quality assurance ya, dan user ya. Itu termasuk berpengaruh juga user ini. Jangan sampai kita membuat sebuah aplikasi tapi membuat bingung atau membuat sulit si user ya. Makanya ada istilah buatlah aplikasi user friendly. Jadi mudah untuk mengoperasikannya. Terkait dengan integrasi dan pengujian atau integration and test, yaitu menghasilkan pelaporan analisis dari pengujian. Ya, jadi itu tahapan-tahapan yang ada pada SDLC tahap ke-7. Sedangkan tahap ke-8 yaitu implementasi ya. Jadi termasuk pada persiapan implementasi pelaksanaan perangkat lunak pada area produksi, area pada user ya, area pada pengguna, dan menjalankan resolusi dari program yang terdeteksi dari tahap integrasi dan pengujian. Berikutnya tahapan yang ke-9 yaitu operasi dan pemeliharaan ya. Jadi kalau di tahapan secara global itu masuknya ke maintenance ya, tapi di sini ada operasi dan pemeliharaan. Ya, jadi ada operasi dan pemeliharaan. Di dalam operasi dan pemeliharaan itu menjelaskan tentang pekerjaan untuk menjalankan dan memaintenance sistem informasi pada area produksi atau pada lingkungan
user ya, jadi di dalam ruang lingkupnya si user, termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. Jadi udah tahapan berita-berita acara gitu ya. Jadi kalau kerjaan udah mau kelar nih, udah tahapannya udah ke sana tuh ya. Apa yang didesain, apa yang diskopkan. Mohon maaf. Jadi termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. Sedangkan yang ke-10 yaitu disposisi atau tugasnya yaitu mendeskripsikan aktivitas pada pengembangan sistem yang membangun data yang sesungguhnya sesuai dengan aktivitas user. Itu 10 tahapan secara detail dari pengembangan SDLC yang global, yang secara umum diketahui bahwa SDLC itu melalui 5 tahapan. Implementasi itu yang keempat ya, jadi yang pertamanya yaitu planning, analisa, desain, terus implementasi, baru maintenance. Sedangkan tahapan secara detailnya setelah operasi dan pemeliharaan atau maintenance itu ada disposisi. Ya. Terus sebelum implementasi ada namanya integrasi dan pengujian. Terus sebelum desain ada juga pengembangan. Nah, sebelum desain itu kan ada analisis, ini sama nih sama tahapan yang global. Sebelum analisis ada planning, sama ya. Jadi tahapan yang ketiga di tahapan yang detail, sedangkan di tahapan global ini adalah yang pertama di dalam fase SDLC, yaitu perencanaan. Sebelum perencanaan ada 2 poin ya yang berbeda dengan tahapan detail dan tahapan secara global, yaitu pengembangan konsep sistem atau biasa disebut sistem konsep development. Sebelumnya yang pertama sekali yaitu inisiasi, karena penting juga dipisahkan gitu bahwa ini adalah tahap ditandai dengan pembuatan proposal proyek ya. Jadi terkait dengan pembuatan apa nih? Kalau memang perangkat lunak ya perangkat lunak dibuat proposalnya. Itu perlu diketahui. Jadi sebutkan 10 tahapan pada SDLC. Nah, kalian tinggal tulis ini aja sampai posisi di disposisi. Poin ke 10 ya. Berikutnya materi SDLC ini kita akan bahas terkait dengan model-model pada SDLC. Ya, jadi pada software develop life cycle ini gambaran buat nanti kalian buat skripsi bahwa bisa kalian sebutkan judulnya dengan metode atau model apa. Ya, jadi model pada SDLC bisa dipilih dari 12 ini. Bapak akan bahas satu persatu. Model SDLC pertama yaitu Waterfall Development Model atau biasa disebut model sequential linear, atau ada juga yang nyebut air terjun. Ya, jadi proses air terjun dari atas ke bawah, ya, nggak mungkin belok gimana gitu ya. Jadi bertahap. Nah, Bapak jelasin. Model sequential linear atau sering disebut model pengembangan air terjun. Nah, ini model pengembangan air terjun agar mudah kalian menangkapnya. Model pengembangan air terjun merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak
yang paling tua, yang pertama dulu ya, yang paling lama ya, dan paling banyak dipakai. Nah, ini kehebatannya, udah paling tua tapi malah banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, tahapan desain, tahapan kode, tahapan pengujian, sampai ke tahapan pemeliharaan. Jadi ini waterfall development model adalah model yang paling tua. Tetapi ingat, walaupun paling tua, ini model yang paling banyak digunakan. Kelebihan model sekuensial linear atau waterfall development model yaitu tahapan proses pengembangan tetap, ya, jadi tahapannya pasti, ya, mudah diaplikasikan, terus prosesnya teratur. Nah, itu kelebihan dari model sekuensial. Kelebihannya lagi cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal. Jelas nih kebutuhannya ya. Jadi kemungkinan sangat minim kesalahannya. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik, kualitas yang bagus. Makanya itu salah satu kenapa sih banyak yang menggunakan metode ini. Berikutnya kelebihannya yaitu dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap ya sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi teratur ya. Jadi dokumentasi pengembangan sistemnya sangat terorganisir. Itu kelebihan dari model sekuensial linear. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangannya apa pada waterfall development model ini? Satu, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali. Iterasi sering menyebabkan masalah baru. Itu bagi yang nggak biasa mengerjakan apapun ya sebenarnya. Jadi kalau nggak biasa mengerjakan seperti ini, ya akan ada sesuatu masalah gitu ya. Jadi terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel. Karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Jadi pekerjaan A selesai baru pekerjaan B. Pekerjaan B selesai baru pekerjaan C. C selesai baru D. Jadi memang berurut gitu ya. Nah kalau urutannya jelas seperti pasang bata, habis pasang bata plester, habis plester terus ngaci, habis ngaci terus ngecat. Nah itu urutannya kan jelas dan memang benar-benar tidak boleh ditumpuk. Tetapi ada beberapa kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan paralel, tapi dengan menggunakan metode ini tetap harus berurut ya, harus terorganisir. Misal pelaksanaan instalasi
kabel data atau jaringan kabel data di gedung A misal gitu. Tahapannya apa? Pertama tarik kabel UTP. Kedua pasang outlet pada masing-masing outlet dengan menggunakan outlet RJ45 dengan merek A, misal gitu. Terus tes running lamp, menggunakan running lamp ya, pengetesan kabel dari ujung ke ujung dan membuat label pada ujung kabel di ruang server, misal gitu. Terus tahapan berikutnya membangun atau menginstal software server misal gitu. Terus berikutnya mengonekkan komputer-komputer di meja ke outlet yang sebelumnya dipasang. Nah, itu bisa komputer dulu dipasang, outlet dulu dipasang sampai ke kabel, atau kabel dulu dipasang baru komputer baru outlet, atau server dulu gitu ya dari depan gitu ya. Nah, itu terlihat bisa dibuat paralel itu bareng, misalnya narik kabel sama ini gitu, atau tahapan kedua baru ke 4, dari 4 baru ke 3 misal gitu ya. Tapi dengan metode waterfall develop model ini memang harus berurut, harus terorganisir. Berikutnya, sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer ya. Jadi kekurangannya seolah-olah tidak fleksibel. Customer maunya, Pak, ruang rapat dulu. Kebetulan ruang rapat akan dipasang, akan digunakan bla bla bla. Tapi karena udah di awal sudah dibuat harus lantai 1 dulu, baru lantai 2, baru lantai 3, sedangkan ruang rapat ada di lantai 5 misal gitu ya. Sulit untuk mengiyahkan, padahal itu permintaan customer atau pelanggan. Ya. Terus kekurangannya pelanggan harus sabar, ya tadi kan karena tidak bisa diikuti, harus sabar untuk menanti produk selesai. Jadi setelah selesai baru ya, karena dikerjakan tahap per tahap. Dan proses pengerjaannya akan berlanjut ke setiap tahap. Bila tahap sebelumnya sudah benar-benar selesai. Jadi tahap 1 selesai, baru tahap 2. Tahap 2 selesai, baru tahap 3. Ya, jadi benar-benar bertahap. Kekurangannya lagi yaitu perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk akan membuat bingung tim pengembangan yang sedang membuat produk. Ya, jadi misal ruang ini dulu, atau pengerjaannya coba pop up di dalam aplikasi seperti apa, boleh nggak pop up-nya berbentuk gambar gitu, hai ada pesan misal gitu ya, tapi bentuknya gambar gitu. Nah itu bisa mengganggu, makanya benar-benar harus selesai agar tim juga nggak bingung gitu ya. Kekurangan berikutnya adalah adanya waktu kosong atau menganggur ya bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim proyek. Selain mengerjakan itu, dia harus melihat pekerjaan yang sebelumnya benar-benar harus selesai gitu ya. Jadi tahapan sebelumnya itu benar-benar harus tuntas. Nah, itu kekurangan-kekurangan yang ada pada model sekuensial linear. Oke, lanjut ke model prototype. Metode prototype ini merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar
berevolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama waterfall develop model tadi ya, tahapan yang pertama. Dalam model prototype ini, prototipe dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan atau customer, dan pelanggan tersebut diberikan kesempatan. Jadi saat kalian menyampaikan presentasi, nah itu diberikan kesempatan ya si customer untuk apa? Untuk memberikan masukan sehingga perangkat lunak yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Umumnya kan kalau presentasi kita punya materi, terus di dalam materi itu ada A, B, C, D, E, ya udah itu yang disampaikan. Bahkan bukan masukan bentuknya, nanti silahkan ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas, ya seperti itu. Tapi di dalam project ya terkait dengan SDLC ini, apa nih yang sudah kita sampaikan, apa yang kurang nih, mau usul apa gitu. Jadi itu mengadopsi usulan-usulan atau masukan-masukan dari si user atau si pengguna atau si calon pemberi PO kepada kita. Itu jadi model prototype. Kelebihannya, pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kelebihan berikutnya yaitu penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Kenapa? Karena ada sesi masukan setelah kita atau pada saat kita memberikan presentasi kepada si pelanggan atau calon pelanggan. Berikutnya ada mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak, bisa lebih cepat gitu ya, karena jelas maunya si customer apa. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembangan dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan atau kebutuhan user atau kebutuhan si pemberi PO. Lebih menghemat waktu dan dalam pengembangan sistem. Kenapa? Karena tadi kembali lagi maunya si customer sudah jelas ya. Walaupun namanya pembuatan sistem kadang kan kita ngebayang, oh jangan-jangan customer maunya begini, karena ini fungsinya begini, kita buatin begini gitu ya. Tapi dengan adanya presentasi dan dikasih waktu untuk para pelanggan untuk memberikan masukan, maka lebih jelas apa yang akan kita buat, dan itu sangat berpengaruh terkait dengan pelaksanaan di dalam waktu yang dibutuhkan. Kelebihan berikutnya terkait dengan model prototype yaitu penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Jadi, oke, mau seperti ini, oke kita kerjakan. Jadi penerapannya lebih enak karena apa? Karena si pelanggan udah ngasih tahu ke kita maunya A, maunya B, maunya C. Lanjut kekurangannya biar balance ya. Jadi kekurangan model prototipe 1. Proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Karena
presentasi bla bla bla, terus minta pemasukan, minta masukannya apa, udah kita nggak perlu banyak analisa, kita ikuti apa maunya mereka. Walaupun kadang-kadang kita perlu, Bu kalau misal ada perubahan begini, nanti efeknya seperti ini. Nah itu harus disampaikan. Jangan sampai nanti setelah jadi, loh kok bisa begini? Ya kan Ibu kemarin maunya begini. Nah efeknya begini gitu ya. Jadi misal aplikasi yang kita buat harus ada otomatis backup pada jam 11. Mau nggak mau dong, jam 11 itu tidak bisa action apa-apa ya. Kalau misal kalian buat aplikasi hotel gitu ya, misal PMS gitu, terus si customer minta ada backup jam 10 atau anggaplah jam 11 malam gitu ya. Jadi setiap jam 23.00 dia sistem akan melakukan backup data. Nah, saat atau dalam waktu yang bersamaan sistem nggak bisa berjalan gitu karena proses kaget karena proses ada pembuatan backup seperti itu ya. Kekurangan model pada prototipe biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan ya. Kenapa? Saat kita presentasi di situ adalah kesempatan customer dan kita catat. Dan kalau bisa tidak ada perubahan lagi nih, ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, makanya saat ada perubahan ya nanti akan mengganggu terkait dengan proses-proses yang akan kita buat gitu ya. Sekali lagi Bapak sampaikan setiap dalam pembuatan project adakan kontrak atau kesepakatan tertulis ya. Ini akan sangat membantu terkait dengan waktu, bahkan sampai terkait dengan kepembayaran. Misal kita diberi tugas atau sepakat untuk melaksanakan ABCD. Ya, setelah ABCD selesai ya udah kita bisa nagih. Tapi kalau tidak ada tertulis seperti itu, dia minta tipe atau keinginan atau description app, ya kita harus kerjakan dulu. Dia nggak bisa bayar gitu. Pak ini belum kelar gitu ya. Jadi kerjaan kita udah kelar masih dibilang belum kelar. Kekurangannya lagi yaitu walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Ini berefek ya. Jadi misal kita mengerjakan dengan description functionnya A, B, C. Terus presentasi. Terus ternyata dia minta selain A, B, C, D mau E, F, G, H, I. Tampung semua sama kita kan. Sepakat. Harganya cocok dengan itu? Ya. Tapi saat nanti maintenance kontrak setelah setahun berlangsung, nah ini kita harga biasa maintenance mungkin di harga 30 juta misal per tahun. Karena keinginan tadi ditambah-tambah sampai EFGH 2 kali lipat jadi 60. Nah, itu pengaruhnya ke sini. Keuntungan buat kita, ya kita sebagai pembuat aplikasi ya untung gitu dengan adanya dia penambahan feature walaupun di awal udah sepakat dengan nilai 30 juta kita kasih tahu bahwa berfungsi A, B, C, D tapi dia mau EFGH dengan tidak mau nambah biaya. Nah, di setahun kemudian kita mendulang keuntungan gitu ya. Jadi bisa lebih besar profitnya. Nah, kadang si customer tidak tahu nih harusnya maintenance cuma 30 karena dia punya keinginan, akhirnya maintenance-nya lebih mahal. Dan itu umum ya, kita sebagai pendevelop ya mengikuti apa maunya mereka gitu. Tapi ingat, setelah itu kalian pas nanti
fase maintenance setelah masa garansi habis atau dibuat maintenance kontrak, ya harganya berbeda. Berikutnya kekurangan yaitu pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Ya kadang-kadang kita ngikutin customer maunya ABCD, ya udah kita fungsikan seperti itu. Walaupun pada sistem operasinya kadang-kadang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Tapi ini secara global ya, walaupun umumnya tidak seperti ini, tapi ini bisa memungkinkan kejadian. Kenapa? Karena umumnya kita sebagai developer ya udah mau ikutin apanya mereka, maunya apa mereka itu kita ikuti. Kadang-kadang si developer ini untuk mempercepat keinginannya dia ya udah kita lakukan. Padahal harusnya dibentuk algoritma atau sistem operasi yang relevan. Model yang berikutnya atau yang ketiga yaitu RAD, model Rapid Application Development. Ya, jadi di dalam RAD ini yaitu sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Pendek panjang kan relatif. Ternyata kita harus kasih tahu nih batasan pendek yaitu kira-kira 60 sampai 90 hari atau 3 bulan atau 12 minggu gitu ya. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Itu model RAD, Rapid Application Development. Kelebihannya apa? 1. Lebih efektif dari pengembangan model waterfall. Jadi lebih efektif dari pengembangan model yang air terjun yang pertama ya. Dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Kelebihan kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Waktu yang di bawah 3 bulan atau sama dengan 3 bulan. Waktu yang di bawah 12 minggu atau sama dengan waktu singkat di 12 minggu. Model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi. Sehingga waktu pengembangan menjadi lebih efisien ya, lebih singkat. Itu kelebihannya RAD. Kekurangannya model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem yang di dalamnya, di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, maka proyek RAD akan gagal. Jadi harus ada kesepakatan bahwa ini 3 bulan harus selesai ya, atau 12 minggu harus selesai. Ada kesepakatan. Oh ternyata enggak bisa Pak, kalau bisa selesaikan setahun gitu. Biasa terkait dengan dana, dananya kalau 3 bulan belum turun tuh, misal seperti itu ya. Tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Jadi sistemnya tuh harus dibuat
tahapan per modul ya. Jadi tahapan per modul dan harus teratur modul-modulnya ya. Jadi kekurangan yang ketiga di dalam model RAD yaitu tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknis yang sangat tinggi ya. Kerjaannya cepat diselesaikan tapi dia maunya yang resikonya nggak terlalu tinggi gitu, misal terkait dengan transaksi, terkait dengan pajak itu kan kalau ada kesalahan ya fatal gitu ya, gara-gara menyisipkan nol kebanyakan harusnya 100 juta malah 1 M gitu ya, resikonya tinggi. Ini nggak cocok kalau menggunakan RAD dengan resiko data terlalu tinggi secara teknisnya. Membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar ya. Jadi untuk proyek yang skala besar membutuhkan tenaga banyak, itu standar lah, logika umum gitu ya. Jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Ini model RAD ini keren gitu, jelas gitu ya. Jadi kalau misal ada proyek sudah disepakati A, terus nanti ada perubahan, ya buat kesepakatan baru. Mungkin kalau dalam proyek ada namanya proyek kerja tambah kurang, walaupun di dalamnya adalah isinya tambahan-tambahan, tapi tetap dimunculkan bahwa adendum tambah kurang pekerjaan. Berikutnya adalah model evolutionary development atau evolutionary software process model. Hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses ya. Jadi software proses evolutionary ini dibagi jadi dua, yaitu model incremental. Jadi kalau misalnya ada soal dalam evolutionary software process dibagi menjadi dua, sebutkan dan jelaskan. Nah, kalian tinggal tulis ini aja. Jadi pertama model incremental yaitu merupakan hasil kombinasi elemen-elemen dari model waterfall yang diaplikasikan secara berulang atau bisa disebut gabungan dari model linear sekuensial dengan model prototype. Elemen-elemen tersebut dikerjakan hingga menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu. Kemudian proses dimulai dari awal kembali hingga muncul hasil yang spesifikasinya lebih lengkap dari sebelumnya dan tentunya memenuhi kebutuhan pemakai. Jadi penggabungan ini kenapa waterfall terurut dan terorganisir, ditambah presentasi dan saat presentasi mengadopsi apa maunya customer. Dan di situ akan terurut sesuai dengan kemampuan customer. Itu secara garis besarnya seperti itu ya, jadi lebih mudah ya. Terurut, terus diberikan peluang kepada si customer atau pelanggan memberikan masukan-masukan. Nah, baru kita buat urutannya. Udah jelas ya. Jadi model ini berfokus pada penyampaian produk operasional dalam setiap pertambahan atau perubahan. Pertambahan awal ada di versi stripped down dari produk akhir, tetapi
memberikan kemampuan untuk melayani pemakai dan juga menyediakan platform untuk evaluasi oleh pemakai. Model ini cocok dipakai untuk proyek-proyek kecil ya dengan anggota tim yang sedikit dan ketersediaan waktu yang terbatas. Jadi pertama model inkremental. Ya. Terus kelebihan dari model inkremental ya bisa dilihat dari slide yang Bapak sampaikan. Satu, personil bekerja optimal. Jadi sesuai dengan kebutuhan personilnya dan dia melakukan masing-masing job desk-nya. Kelebihan berikutnya yaitu mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel dengan waktu yang relatif singkat dan tidak dibutuhkan anggota atau tim kerja yang banyak ya untuk menjalankannya. Jadi sedikit gitu ya. Tapi ya relatif juga sedikit banyak kan harus jelas berapa gitu ya. Jadi pada pihak konsumen dapat langsung menggunakan terlebih dahulu bagian-bagian yang telah selesai digunakan. Jadi belum kelar nih, tapi sudah bisa digunakan ya udah gitu ya. Misal mau bangun sistem di perusahaan baru, sistemnya terkait dengan gaji, terkait dengan pajak, terkait dengan bonus, terkait dengan jadwal karyawan mungkin gitu ya. Tapi di dalamnya ada aplikasi pemasukan atau data karyawan. Ya udah itu bisa digunakan terlebih dahulu. Mengurangi trauma kepada perubahan sistem. Klien dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya setiap bagian demi bagian. Ya, jadi kadang-kadang dengan teknologi ini ada hambatan pada si user gitu ya, kemampuannya user dan lain-lain. Berikutnya memaksimalkan pengembalian modal investasi konsumen. Jadi jangan juga kita memberikan solusi dengan sistem computerized, menciptakan aplikasi, tapi nilai investasinya terlalu tinggi. Atau tinggi atau rendah untuk kembalinya BEP-nya atau apa ya biaya yang digunakannya itu sangat besar terkait dengan investasinya atau sulit atau apa ya implementasi yang diberikan terlalu besar dan untuk mencapai penutupan implementasi tersebut untuk penutupan investasi tersebut sangat lama gitu kan, bahkan terlalu lama misalnya seperti itu. Sedangkan kekurangannya yaitu dibilang pakai rinso, oke lo rinso. Oke, kekurangan model inkremental tidak cocok untuk proyek berukuran besar. Jadi lebih dari, nah ini patokan besar kecil di sini ya. Jadi ada 200.000 baris coding. Kekurangan berikutnya terkait dengan inkremental yaitu sulit untuk memetakan kebutuhan pemakai ke dalam rencana spesifikasi tiap-tiap hasil dari inkremen. Ya. Model spiral yang kedua adalah model Boehm. Ya. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototype dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Model ini dikenal dengan sebutan spiral Boehm. Ya. Pengembang dalam model ini memadu padankan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus
atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu ya selama proses pengerjaan proyek. Model spiral. Kelebihannya apa? Sangat mempertimbangkan resiko kemungkinan munculnya kesalahan sehingga sangat dapat diandalkan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Pendekatan model ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sangat baik dengan penggabungan model waterfall ditambah dengan pengulangan-pengulangannya sehingga lebih realistis. Baik pengembangan maupun pemakaian dapat cepat mengetahui letak kekurangan dan kesalahan dari sistem karena proses-proses dapat diamati dengan baik, dapat dimonitor dengan baik, dapat diketahui ya mana yang bermasalah, tahapan mana yang tidak pas gitu. Jadi bisa seperti itu. Sedangkan kekurangannya apa? Waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan perangkat lunak cukup panjang. Demikian juga dengan biaya-biaya yang besar. Karena berbanding lurus ya antara waktu yang diperlukan sama biaya yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau waktunya banyak otomatis biayanya banyak ya. Terdapat pula kesulitan untuk mengontrol proses terkait dengan relatif baru, belum ada bukti apakah metode ini cukup handal atau belum untuk diterapkan. Ini kekurangan model spiral berikutnya yaitu sama ya. Berikutnya adalah model Agile, yaitu model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi yang cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun terkait dengan proyek yang dibutuhkan atau diperlukan. Dalam Agile terdapat beberapa poin penting, diantaranya satu, interaksi antar personel lebih penting daripada proses dan alat. Jadi mengenyampingkan alat ya, jadi terkait dengan servis terhadap customer-nya. Software yang berfungsi lebih penting daripada dokumen yang lengkap. Yang penting software-nya berfungsi. Terus kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi harga kontrak ya atau negosiasi kontrak ya. Sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana. Ini secara global menservis customer lah gitu ya. Jadi model agile ini. Kelebihannya tadi ya, fungsional dapat dibuat dengan cepat dan dilakukan testing. Jadi secara fungsi, pokoknya customer maunya apa, oh fungsi gini, udah langsung dites, oke cocok gitu ya. Terus perubahan dengan cepat ditangani. Kenapa? Karena kita memang mau nyervis pelanggan atau user gitu ya. Apa maunya langsung tanggapi, apa maunya, itu kelebihan dari model agile ini. Kelemahannya, analisa, desain, dan pengembangan sulit diprediksi. Kenapa? Berubah kita ikutin, berubah kita ikutin ya. Tapi tetap kita harus mendokumentasikan perubahan-perubahan tersebut. Dapat memunculkan permasalahan dari arsitektur maupun desain. Pastinya gambar rubah terus, desainnya rubah terus, arsitekturnya mau nggak mau berubah, dan berubah. Ya, itu kelemahannya. Berikutnya, kalau sebelumnya kita bahas model air terjun, sekarang kita bahas model air mancur. Atau bahasa Bekasinya apa? Fountain. Merupakan perbaikan logis dari model waterfall. Langkah-langkah dan urutan prosedurnya pun masih sama. Namun, pada model ini kita dapat mendahulukan sebuah step ataupun melewati step tersebut. Jadi boleh mendahulukan
atau melewati. Tetapi ada yang tidak bisa dilewati stepnya ya, seperti kita memerlukan desain sebelum melakukan coding. Jika itu dilewati maka akan ada tumpang tindih. Jadi sebelum implementasi ya harus desain dulu gitu. Sebelum desain ya dianalisa kebutuhannya apa. Sebelum menganalisa ya direncanakan rencananya apa gitu ya. Oke, berikutnya yaitu model synchronize and stabilize. Di dalam sebuah SDLC, model ini digunakan oleh Microsoft ya secara garis besar. Model synchronize and stabilize ini sama dengan model incremental, tetapi oleh Cusamano dan Selby pada tahun 1997 menyebutnya sebagai model synchronized and stabilized model. Karena apa? Karena ada beberapa proses manajemen yang ditekannya oleh Microsoft. Ya, jadi pada tahun berapa perubahan oleh Cusamano dan Selby, yaitu tahun 1997. Analisis kebutuhan dilakukan dengan wawancara dengan sejumlah konsumen yang potensial, ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan tersebut dibuat paket dan disusun daftar secara prioritas. Jadi yang penting mana yang ya semua penting ya, tapi lebih penting awal, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Kemudian spesifikasinya ditulis ya, dibuat list ya. Selanjutnya pekerjaan dibagi dalam 3 atau 4 bagian untuk pembangunan software ini. Bagian pertama menangani hal-hal yang kritis. Bagian kedua atau bagian selanjutnya menangani hal-hal yang kritis-kritis selanjutnya ya. Terus sampai dari 4 bagian ini punya job desk-nya masing-masing. Kelebihan dari model synchronize and stabilize ini, satu, membagi produk yang besar di dalam bagian-bagian yang lebih kecil, membuat proyek secara sistematis, ya, mengizinkan tim besar bekerja menjadi tim yang lebih kecil, memfasilitasi masukan dari customer. Jadi tetap di dalam model synchronize and stabilize ini sama kayak prototype, jadi mengadopsi keinginan-keinginan customer. Ada juga yaitu UP ya, model rasional unified process, yaitu model yang metodologinya pengembangan sistem berbasis objek ya. Rasional unified process ini mempunyai beberapa tahapan. 1. Inception, elaboration, construction, dan transition. Kelebihan model rasio unified ini, unified process, 1, ada beberapa keuntungan dengan menggunakan RUP ya, kita sebut aja RUP ya, yaitu menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif, mendukung proses pengulangan, memungkinkan adanya penambahan-penambahan pada proses, memungkinkan untuk secara sistematik mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pembangunan ya. Terus memungkinkan untuk menjalankan test case
ya dengan menggunakan Rational Test Manager Tool. Kekurangannya apa pada RUP ini? Metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML, Unified Modeling Language. Ya. Ada juga kita bahas model Build and Fix Method. Apa itu? Yaitu merupakan metode yang paling lemah di antara metode SDLC. Jadi, Build and Fix bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap pelanggan dengan cara memberikan pelayanan perbaikan dan perawatan secara terus-menerus terhadap produk yang digunakan oleh user. Tapi ini dia bilangnya metode yang paling lemah ya di antara metode-metode yang lain. Oke, kelebihannya yaitu dibuat tanpa melalui tahapan analisis. Kekurangannya tidak cocok ketika dipakai untuk membuat produk dengan kompleksitas tinggi dan dengan ukuran yang besar. Kekurangannya lagi, biaya yang dibutuhkan akan menjadi sangat membengkak. Oke, terima kasih. Itu Bapak sampaikan terkait dengan fase tahapan model SDLC. Berikutnya kita akan ke tahap tanya jawab. Ya, jadi yang akan bertanya silakan mic-nya dibuka.